perairan Selat Bali pada tanggal 3 Juli 2025. Saudara, tim SAR gabungan menemukan dan merekam visual bangkai KMP Tunu Pratamajaya di dasar laut Selat Bali. Kapal dalam kondisi terbalik dan berada sekitar 3,9 km dari titik tenggelamnya kapal. Operasi SAR bawah air kembali dilakukan oleh tim gabungan di Selat Bali menggunakan drone bawah laut dari KRI Spika. TNI Angkatan Laut menurunkan kamera bawah air untuk melacak kapal penumpang yang tenggelam. Tim mendapatkan gambar objek yang dipastikan sebagai bangkai KMP Tunu Pratamajaya. Kapal ditemukan dalam kondisi terbalik di dasar laut. Posisi kapal berada sekitar 3,9 km dari titik kecelakaan. Rapat koordinasi lanjutan fokus pada rencana teknis pengangkatan bangkai kapal dan mengungkap penyebab kecelakaan dan memaksimalkan proses evakuasi. Sementara ini, dari 65 orang dalam manifest, 30 orang selamat, 18 ditemukan meninggal dunia, dan 17 orang masih dalam pencarian. Kita telah mencoba beberapa kali dan pada saat itu kita mendeteksi objek bawah air yang memang sudah diduga itu adalah KMP Tunu Pratamajaya. Hasil yang paling signifikan adalah dengan kita melihat nama, kemudian bagian bawah yang identik dengan KMP Tunu Pratamajaya. Itu kemarin terdeteksi kapal apa? KRI? Kemarin KRI Spika, yang onboard di atasnya adalah tim bawah air dari Dislam Air Kormada 2. Sehingga kita kolaborasi tim dari Pusidrosal dengan tim dari Kormada 2. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dwi Rendra Farandika di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang, Rendra. Kami butuh informasi terkini dari Anda, Rendra, sebagai orang yang salah satunya yang berada di sana. Pertama-tama, silakan ceritakan bagaimana proses atau detik-detik ditemukannya bangkai KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam pada tanggal 3 Juli 2025 lalu, Rendra. Ya, baik Imron dan pemirsa di rumah. TNI AL mengerahkan KRI Spika ke Selat Bali untuk mencari bangkai kapal KMP Tunu Pratamajaya. Dan hasil yang terbaru, drone bawah laut telah berhasil merekam keberadaan KMP Tunu Pratamajaya yang berada di dasar laut. Dan perlu diketahui, untuk proses pencarian di bawah laut itu dilakukan 3-4 kali untuk bisa melihat bangkai kapal yang sudah terbalik. Mengingat Selat Bali saat ini kondisi arus bawah yang sangat deras. Dan terbaru, saat ini tim SAR gabungan masih melakukan evaluasi bagaimana cara melakukan pengangkatan bangkai kapal, mengingat kondisi yang sangat berubah-ubah di cuaca di Selat Bali. Dan untuk saat ini terbaru, distrik navigasi tipe A dari Tanjung Perak telah mendatangkan tim khusus untuk penandaan tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratamajaya yang berada di Selat Bali. Begitu, Impor. Rendra, apakah sudah ada tim yang disiapkan untuk menyelam begitu, setidaknya untuk meninjau lokasi pasti ditemukannya bangkai KMP Tunu Pratamajaya, atau masih hanya berupa drone bawah air saja yang dikerahkan untuk menuju titik lokasi? Ya, baik. Untuk saat ini hasil drone bawah laut milik tim SAR gabungan khususnya TNI AL masih terus dilakukan evaluasi. Meski begitu, sejumlah tim penyelam yang sudah tergabung dalam tim SAR gabungan ini tetap bersiaga menunggu komando penyelaman. Saat ini BMKG dan petugas lainnya berkolaborasi untuk melakukan cuaca di Selat Bali. Dan saat ini KPLP dari Surabaya terus dikerahkan menuju ke lokasi posko terpadu di Pelabuhan Ketapang untuk menentukan titik mana yang aman untuk dilakukan penyelaman. Mengingat saat ini cuaca di Selat Bali, terutama di arus bawah, sangat begitu deras. Begitu, Imron. Rendra,
Informasi yang kami dapatkan memang bangkai KMP Tunu Pratama Jaya telah ditemukan di Selat Bali begitu. Untuk informasi waktu pastinya, Rendra, apakah Anda mendapatkan informasi waktu pastinya kapan kepastian dari bangkai KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan oleh drone bawah laut? Ya, untuk ditemukannya bangkai KMP Tunu Pratama Jaya, tim dari KRI Spika telah menurunkan 3-4 kali yang dilakukan kemarin. Dan tadi pagi jam 7 pagi hingga 8 pagi di saat press release di bawah, tim SAR gabungan telah memastikan bahwa bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang direkam oleh drone bawah laut yang diluncurkan oleh KRI Spika itu memang benar bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya, karena dari tulisan dari drone yang berada di bawah laut itu terekam bahwa KMP Tunu Pratama Jaya dan dilakukan juga penyamaan dek lambung kapal yang sesuai dengan KMP Tunu Pratama Jaya. Dan itu letaknya ada di 3,9 km dari tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Itu terjadi karena arus yang begitu deras sehingga KMP Tunu Jaya bergeser. Begitu, Imron. Rendra, terkait dengan proses selanjutnya setelah dilakukan oleh evaluasi kemudian perencanaan, bagaimana skema evakuasi dari bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali yang telah ditemukan pagi tadi? Ya, baik. Dapat kami sampaikan saat ini Distrik Navigasi Tipe A Tanjung Perak masih menunggu tim khusus yang akan dan hadir langsung di posko pelabuhan Ketapang ini. Dan mengingat bahwa tim khusus ini untuk melakukan perencanaan pengangkatan kapal. Karena mengingat SOP-nya harus ketat dari administrasi dan keselamatan. Karena mengingat Selat Bali saat ini cukup deras terutama di arus bawah. Karena sebelumnya KRI Spika itu menurunkan drone-nya tidak cukup sekali. 3-4 kali diturunkan. Dan bahkan di percobaan pertama, drone tersebut sempat terbawa arus bawah laut yang begitu deras. Dan saat ini, tim tepat di belakang saya berada di posko terpadu keluarga korban. Dan mereka, sebagian besar mereka masih tetap menunggu korban yang belum ditemukan. Begitu, Imron. Baik, berdasarkan laporan Anda pagi hingga siang hari ini, arus dari perairan di Selat Bali ini cukup berbahaya untuk melakukan penyelaman dan evakuasi. Lalu, apakah ada waktu-waktu tertentu, Rendra, yang memungkinkan untuk dilakukannya penyelaman atau evakuasi dari badan KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali? Ya, hasil dari evaluasi tadi menyebutkan bahwa BMKG terus melakukan pemantauan prediksi cuaca di Selat Bali di setiap jamnya, dan hasilnya bahwa hasil gelombang yang disarankan memang pada waktu pagi hari, tepatnya antara pukul 6, 7, 8, dan 9 pagi. Itu arus Selat Bali masih cukup landai dibandingkan siang maupun sore hari. Dan untuk saat ini tim penyelam masih terus melakukan persiapan di sekitar area Selat Bali. Mereka masih menunggu komando dari tim SAR gabungan kapan dan di mana untuk melakukan penyelaman. Begitu, Imron. Oke, berarti tim sudah bersiap di sana, tinggal menunggu komando gitu dan perintah untuk melakukan penyelaman dan evakuasi terhadap badan KMP Tunu Pratama Jaya dan juga korban yang penumpang yang menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Apakah Anda mendapatkan informasi ada berapa tim yang rencananya akan dikerahkan untuk melakukan penyelaman, untuk melakukan evakuasi, Rendra? Untuk jumlah timnya berkisar antara 30-an, itu tergabung dari TNI AL, Basarnas, dan komunitas penyelam, dan saat ini mereka sedang melakukan standby di posko pelabuhan Ketapang. Sebelumnya, tim penyelam itu telah dilakukan medical check up di rumah sakit Lambangan Banyuwangi, dan hasilnya mereka sudah siap dan fit untuk melakukan penyelaman.
Dan saat ini mereka masih tetap bersiaga untuk melakukan penyelaman sesuai komando dari tim SAR gabungan yang berada di Pelabuhan Ketapang. Rendra, untuk informasi terkini, update korban baik yang selamat maupun yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, jumlahnya berapa Rendra? Termasuk yang sudah teridentifikasi ataupun belum teridentifikasi? Ya. Untuk total manifest yang dicatat oleh KMP Tunu Pratama Jaya itu jumlahnya ada 65 orang yang terbagi antara penumpang dan kru. Dan untuk hasil secara global telah ditemukan 30 orang selamat pada hari kejadian. Dan untuk terupdate saat ini ada 18 orang yang meninggal dunia dan saat ini masih 17 orang lagi yang masih hilang. Dan yang masih belum teridentifikasi oleh tim DVI saat ini berjumlah 3 orang. Meski begitu, tim DVI masih terus berupaya untuk melakukan pencocokan DNA. Tim DVI telah mendatangkan sejumlah keluarga yang berada di luar Jawa bahkan untuk datang ke posko Tapang untuk diambil DNA-nya. Dan saat ini proses pengambilan DNA masih dilakukan dan tak hanya itu, pencocokan seperti pakaian, aksesoris yang digunakan oleh korban masih dilakukan pencocokan oleh tim DVI. Dan saat ini tepat di belakang saya berada di posko terpadu keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya. Dan saat ini tim DVI masih terus bekerja untuk melakukan pencocokan yang saya sebutkan tadi seperti baju, aksesoris, dan yang lainnya. Dan untuk posko identifikasi jenazah saat ini tim DVI memfokuskan di Rumah Sakit RSUD Belambangan yang jaraknya antara 30 menit dari Pelabuhan Ketapang. Begitu, Imran. Di sekitar lokasi Anda melaporkan saat ini, apakah Anda melihat ada keluarga dari penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang hingga saat ini masih berharap ditemukannya keluarga mereka? Dan apakah Anda bisa mencoba untuk berinteraksi dengan keluarga, Rendra? Ya baik, saya akan menunjukkan keluarga yang berada di posko terpadu. Meski begitu, saat ini mereka masih dilakukan pendataan oleh tim DVI. Saat ini terlihat memang sudah lenggang dibandingkan hari biasanya. Mereka sejumlah keluarga korban mulai sudah meninggalkan posko pelabuhan. Meski begitu terlihat ada 10 kurang lebih orang yang masih standby di posko ini. Mereka selama menunggu keluarga korban yang masih hilang, mereka tidur di lantai 2 tepatnya di jalur pejalan kaki di sini. Mereka beralaskan dengan sofa ini yang telah disediakan oleh pihak Pelabuhan Ketapang. Dan saat ini Imron dan pemirsa, mereka sedang melakukan istirahat di posko pelabuhan ini. Begitu Imron. Baik, update hingga saat ini dari 65 orang penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada tanggal 3 Juli 2025 dini hari. 65 orang penumpang, diantaranya 53 penumpang dan juga 12 kru kapal. Hingga sejauh ini ada 18 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 17 orang masih dalam pencarian. Sementara itu 30 orang lainnya penumpang KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan dalam kondisi selamat. Dan dari 18 korban meninggal dunia masih ada sejumlah korban atau jenazah yang hingga kini masih belum teridentifikasi. Terima kasih atas laporan Anda, Dwi Rendra Farandika yang melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nanti kita akan update kembali kepada Anda, Rendra, terkait dengan informasi terkini ditemukannya badan KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Saudara, tim SAR gabungan menemukan dan merekam visual bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di dasar laut Selat Bali. Kapal dalam kondisi terbalik dan berada sekitar 3,9 km dari titik tenggelamnya kapal. Operasi SAR bawah air kembali dilakukan oleh tim gabungan di Selat Bali menggunakan drone bawah laut dari KRI Spika. TNI Angkatan Laut menurunkan kamera bawah air untuk melacak kapal penumpang yang tenggelam.
Tim mendapatkan gambar objek yang dipastikan sebagai bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Kapal ditemukan dalam kondisi terbalik di dasar laut, di mana posisi kapal berada sekitar 3,9 km dari titik kecelakaan. Rapat koordinasi lanjutan fokus pada rencana teknis pengangkatan bangkai atau badan kapal dan mengungkap penyebab kecelakaan serta memaksimalkan proses evakuasi. Sementara ini, dari 65 orang dalam manifest, 30 orang dinyatakan selamat, 18 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan 17 orang masih dalam pencarian. Saudara, KMP Tunu Pratama Jaya dinyatakan tenggelam di Selat Bali pada dini hari tanggal 3 Juli 2025. Dari daftar manifest tercatat ada 65 orang yang berada dalam KMP Tunu Pratama Jaya, termasuk 53 orang penumpang serta 12 kru KMP Tunu Pratama Jaya. Dan hingga siang hari ini sudah ada 30 orang yang ditemukan dalam kondisi selamat, 18 korban meninggal dunia, 17 orang masih dalam pencarian. Sementara itu dari 18 korban meninggal dunia hingga kini masih ada 3 jenazah yang masih dalam proses identifikasi. Adapun upaya evakuasi hingga saat ini masih didiskusikan untuk menimbang bagaimana arus bawah laut yang dilaporkan oleh rekan jurnalis Kompas TV Dwi Rendra Farandika tadi cukup deras arus bawah lautnya siang hari ini, dan adapun yang dikerahkan alat untuk di kedalaman sekitar bawah laut Selat Bali ada drone bawah air yang berasal dari KRI Spika, di mana dari pantauan drone bawah air terlihat jelas bahwa ada tulisan atau nama KMP Tunu Pratama Jaya yang tertulis di badan kapal yang terekam dari drone bawah laut. Sementara itu, dari proses pencarian sementara, pukul 7 hingga pukul 8 tadi, drone bawah air merekam KMP Tunu Pratama Jaya yang berada di dasar Selat Bali dalam kondisi terbalik. Dan saudara, saat ini kami sudah bersama dengan